Selamat siang, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi konseling hari ini. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin memastikan kembali, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Nama saya Theodora. Hmm, Baik, Theodora, bagaimana kabarnya hari ini? Sejujurnya lagi kurang baik. Saya merasa capek dan agak tertekan akhir-akhir ini. Baik, terima kasih sudah jujur menyampaikan perasaan kamu. Kita coba bicara pelan-pelan saja ya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lutfi Azura. Di sini saya berperan sebagai konselor yang akan mendampingi kamu dalam sesi konseling ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, saya ingin menjelaskan sedikit tentang asas-asas konseling supaya kamu merasa aman dan nyaman selama proses ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Artinya, semua yang kamu ceritakan di sini akan saya jaga kerahasiaannya. Dan yang kedua ada asas kesukarelaan. Kamu bebas bercerita sesuai dengan kenyamanan kamu. Tidak ada paksaan sama sekali. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Kamu boleh jujur dan terbuka karena ini ruang yang aman untuk kamu. Dan yang terakhir ada asas keaktifan. Kita sama-sama aktif berdiskusi dalam sesi ini. Selanjutnya ada satu lagi asas kekinian. Kita akan fokus pada masalah yang sedang kamu alami saat ini. Kalau kamu sudah siap, kita bisa mulai ya. Iya, saya sudah siap. Oke, bisa kamu ceritakan apa yang membuat kamu merasa stres dan tertekan akhir-akhir ini? Saya sudah masuk semester akhir, tapi skripsi saya belum selesai. Di satu sisi, dosen pembimbing menuntut revisi. Di sisi lain, orang tua sering menanyakan kapan saya lulus. Itu bikin saya kepikiran terus. Sepertinya beban kamu yang rasakan cukup berat ya. Iya, rasanya capek sekali. Kadang saya merasa ingin menyerah saja. Wajar sekali jika kamu merasa lelah dan tertekan. Banyak mahasiswa semester akhir merasakan hal yang sama, apalagi ketika ekspektasi dari diri sendiri dan orang lain terasa tinggi. Kalau boleh tahu, bagian mana yang paling membuat kamu tertekan saat ini? Apakah akademik, manajemen waktu, atau tekanan dari lingkungan? Kalau dipikir-pikir, paling berat ini tekanan dari lingkungan, terutama keluarga saya, dan juga membandingkan diri dengan teman-teman. Jadi tekanan dari luar ya yang membuat kamu semakin menekan diri sendiri. Terus saat kamu tekanan itu muncul, biasanya apa yang kamu rasakan baik secara fisik maupun emosional? Saya sering cemas, susah tidur, kepikiran terus-terusan, kadang niat ngerjain skripsi malah hilang. Berarti selain pikiran yang penuh, tubuh kamu juga memberi sinyal kelelahan ya. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sedang butuh jeda dan dukungan, bukan berarti kamu yang lemah. Menurut kamu, selama ini apa yang telah kamu lakukan untuk menghadapi tekanan tersebut? Saya coba memaksa diri dengan tetap ngerjain skripsi, ujung-ujungnya malah makin stres. Baik, cara kamu itu juga menunjukkan kamu sudah berusaha, meskipun caranya masih membuat kamu kelelahan. Oke, dari cerita kamu, saya melihat bahwa kamu adalah pribadi yang bertanggung jawab dan punya keinginan kuat untuk menyelesaikan masalah. Tekanan ini muncul bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu terlalu memaksakan diri tanpa memberi ruang istirahat.
Sebagai langkah awal, kita bisa memulai dengan hal-hal yang kecil. Yang misalnya yang pertama, kamu bisa membagi target menjadi bagian-bagian kecil. Bukan menyelesaikan satu bab, tapi cukup menulis satu atau dua paragraf saja. Atau bisa juga mencari beberapa jurnal hari ini. Dengan begitu, tugasnya terasa lebih mungkin untuk dikerjakan. Dan yang kedua, kamu bisa menyusun jadwal yang lebih realistis. Kamu bisa menentukan waktu khusus yang sesuai dengan kondisi kamu. Misalnya 30 sampai 60 menit saja yang untuk fokus skripsi. Kalau hari ini saya bisa sedikit, itu tidak apa-apa. Yang penting kamu tetap bergerak. Terus selanjutnya yang ketiga, memberi waktu istirahat tanpa rasa bersalah. Kamu berhak untuk berhenti sejenak tanpa merasa bersalah. Ketika kamu lelah, memaksakan diri justru bisa membuat stres semakin berat. Istirahat adalah cara tubuh dan pikiran kamu mengisi waktu luang energi supaya bisa lanjut lagi. Dan yang terakhir, mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan teman lain. Saya paham banget kayak melihat teman yang sudah seminar atau wisuda itu bisa bikin pikiran makin tertekan. Tapi perlu diingat, setiap orang juga punya jalan dan waktunya masing-masing. Proses kamu tidak lebih buruk, hanya berbeda saja. Dari menurut kamu, mana yang paling mungkin kamu coba terlebih dahulu? Mungkin membagi target skripsi jadi lebih kecil dan bikin jadwal yang nggak terlalu berat. Itu pilihan yang sangat baik dan realistis juga sih, bagus. Kayak, oke, untuk sebagai rangkuman dari sesi kita hari ini, saya ingin menyampaikan kembali apa yang sudah kita bahas bersama. Dari cerita kamu, terlihat bahwa tekanan yang kamu rasakan selama ini bersumber dari beberapa hal utama, seperti tuntutan akademik yang semakin besar, rasa takut tidak bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, serta kelelahan mental yang menumpuk karena proses yang panjang dan penuh pikiran. Oleh karena itu, beberapa langkah awal yang bisa kamu lakukan ke depan adalah menetapkan target-target kecil yang lebih realistis, belajar mengurangi tekanan berlebihan terhadap diri sendiri, serta mulai menjaga keseimbangan antara waktu belajar dan waktu istirahat agar energi kamu tidak terus berkuras. Pada pertemuan selanjutnya, kita bisa melanjutkan pembahasan dengan lebih fokus pada hal-hal yang mungkin masih menjadi kesulitan buat kamu ya. Misalnya, bagaimana cara mengelola kecemasan yang sering muncul, juga bisa membangun kembali motivasi yang sempat menurun, mengatur waktu dengan lebih efektif, atau menyusun strategi menghadapi bimbingan skripsi supaya kamu merasa lebih siap dan percaya diri. Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya ingin mendengar dari kamu. Setelah kamu bercerita dan kita membahas semuanya bersama, bagaimana perasaan kamu sekarang? Apakah ada perubahan dibandingkan sebelum kamu bercerita? Sekarang saya lebih lega dan lebih tenang dari tadi. Bebannya sih masih ada, tapi pikiran saya nggak seberat sebelumnya. Setidaknya saya jadi lebih yakin bisa jalanin pelan-pelan. Terima kasih Theodora sudah jujur menyampaikan perasaan kamu. Saya senang mendengar kalau sekarang kamu merasa sedikit lebih lega dan tenang. Itu tandanya kamu sudah berani menghadapi dan mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Itu cukup langkah yang cukup penting sih. Eh, Terus juga ingat proses setiap orang itu berbeda-beda dan kamu tidak sendirian dalam menghadapi fase ini. Kita jalani pelan-pelan ya, dimulai dengan satu langkah lebih kecil dulu. Untuk sekarang cukup jaga diri kamu dulu. Di sesi berikutnya kita bisa lanjutkan lagi sesuai kebutuhan kamu.
Kalau begitu, kita akhiri sesi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan dan percaya untuk berbagi. Selamat siang.